Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu sebentar. persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap apa statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kita akan menyiapkan kader sendiri dan kader kita cukup banyak. Ya Pak Ahok salah satunya. Kalau Pak Anies masih belum menjadi hal yang positif, Pak, di perbincangan DPP dan juga Bu Ketum? Ya kalau saya kader PDI Perjuangan, saya akan dukung kader sendiri. Bagus dong, kalau kita melakukan kaderisasi dan tidak percaya pada kader sendiri, ngapain kita kaderisasi? Partai politik itu kan ajang kaderisasi ya. Dan menurut saya kepercayaan pertama harus diberikan pada kader. Itu elektabilitas Anies dengan Ahok secara politik gitu. Karena meskipun Ahok lama vakum di politik, kemudian tidak menjabat apa-apa, mundur bahkan bersaing dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi satu segi, dan terakhir adalah punya masalah hukum, tapi elektabilitasnya 20% berbanding dengan Anies 5 tahun gubernur, ya kan? Lalu calon wakil gubernur tidak ada persoalan dengan masalah hukum, dia masih di angka 30%. Oleh Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Ganjar Pranowo memberikan pandangan tegas terkait isu yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Menurut Ganjar, PDIP tidak perlu memaksakan diri untuk mendukung Anies. Ia menekankan bahwa PDIP memiliki banyak kader potensial yang pantas untuk diusung, termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang dinilai Ganjar sebagai sosok yang bekerja dengan tulus, meskipun terkadang pernyataan Ahok dianggap terlalu keras oleh beberapa pihak. Ganjar juga menyoroti bahwa PDIP saat ini memiliki sejumlah kader yang sangat potensial dan layak untuk didukung dalam Pilgub Jakarta. Pandangannya ini sejalan dengan pendapat Ray Rangkuti, seorang pengamat politik yang menilai bahwa elektabilitas Ahok jauh lebih baik dibandingkan Anies Baswedan. Ray menguraikan penilaiannya berdasarkan hasil survei yang menunjukkan keunggulan Ahok dalam popularitas dan penerimaan publik. Sementara itu, Adiana Pitupulu, salah satu kader PDI Perjuangan yang vokal, menekankan pentingnya kaderisasi dalam partai. Ia mempertanyakan nilai kaderisasi jika pada akhirnya partai tidak mendukung kader sendiri. Adian menegaskan bahwa PDIP seharusnya tetap konsisten dalam mendukung kader yang telah dibina dan dipersiapkan untuk memimpin, bukan justru memberikan kesempatan kepada pihak luar. Baik para sahabat sekalian, seperti apa komentar-komentar dari beberapa pihak, termasuk ada Ganjar Pranowo, ada Adiana Pitupulu, Ray Rangkuti sebagai pengamat politik, dan juga beberapa netizen. Mari kita saksikan video-videonya. Empat menyebutkan nama Pak Anies Baswedan. Pendapat Pak Ganjar seperti apa, Pak? Ya semua sebenarnya setiap mau pilkada, rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non kader juga mendaftar. Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti. Baik, ini informasi dari Ganjar Pranowo bahwa sesungguhnya Partai PD Perjuangan selalu memberikan ruang kepada berbagai pihak, baik kader maupun orang luar partai atau non kader yang justru mengajukan dirinya untuk didukung oleh Partai PD Perjuangan. Tetapi sesungguhnya PD Perjuangan sendiri masih memiliki begitu banyak kader potensial yang bisa diusung. Tidak harus Anies sebenarnya. Itu menggambarkan gimana demokratisnya PDIP, Pak ya? Saya kira kita terbuka ya. Ketika ada kader sendiri yang disiapkan bagus, kita siapkan. Kalau tidak, pasti kita akan bersepakat, membuat kesepakatan. Seandainya
kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil? Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah, bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lah gitu. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap, agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya, bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Kalau Pak Ahok oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu sebentar. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Baik, komentar dari Ganjar ini cukup positif bahwa ia percaya dengan teman sendiri, sahabatnya sendiri, yakni Ahok, bahwa ia kalau bekerja itu pasti tulus dan bertanggung jawab. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa statement yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini tidak hanya untuk Pak Ganjar, tapi juga bagi banyak orang termasuk warga Jakarta yang pernah merasakan kinerja ataupun juga pelayanan dari Pak Ahok itu sendiri. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikut di hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya, dan kemudian dia terjaga jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian, maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju, saya dukung. Baik sahabat sekalian, statement dari Pak Ganjar ini cukup menarik bahwa ketika disinggung Ahok adalah mantan narapidana, Pak Ganjar sendiri sudah mengungkapkan bahwa Pak Ahok sudah membayarnya lunas ketika ia dihukum atau dipenjara. Dan justru ketika ia keluar dari penjara, ada juga pihak tertentu yang mengakui bahwa statement dari Pak Ahok itu sebenarnya videonya dipenggal-penggal, sehingga memicu reaksi dari para warga ataupun juga umat Islam kala itu. Dan dengan begitu secara tidak langsung nama baik Ahok sudah dipulihkan. Kita akan menyiapkan kader sendiri dan kader kita cukup banyak. Ya Pak Ahok salah satunya. Kalau Pak Anies masih belum menjadi hal yang positif Pak di perbincangan DPP dan juga Bu Ketum? Ya kalau saya kader PDI Perjuangan, saya akan dukung kader sendiri. Karena itulah penghormatan dan kepercayaan diri sekaligus apa yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kaderisasi berjalan dengan baik. Kalau yang di luar kader kita tidak perbincangkan sekarang. Mantap, ini statement dari Pak Ganjar keren. Bahwa tidak untuk diperbincangkan saat ini kader dari luar, tetapi yang diperbincangkan adalah kader dari dalam atau kader PDI Perjuangan itu sendiri. Karena saat ini PDI Perjuangan memiliki banyak kader yang cukup potensial, sehingga menurutnya Ahok adalah pilihan yang terbaik. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita saksikan sebuah video bagaimana Ray Rangkuti selaku pengamat politik tanah air mengisahkan atau menjelaskan terkait dengan elektabilitas antara Anies dan juga Ahok. Sekalipun nilai elektabilitas Anies di atas Ahok, tetapi menurut analisa atau penjelasan dari Bang Ray Rangkuti ini cukup menarik, bahwa sesungguhnya sekalipun angka atau perolehan dari Ahok sendiri itu di bawah Anies, tetapi dengan analisa lain, Ahok itu sebenarnya jauh lebih unggul. Mari kita saksikan videonya. Itu elektabilitas Anies dengan Ahok secara politik gitu. Karena meskipun Ahok lama vakum di politik, kemudian tidak menjabat apa-apa, mundur bahkan bersaing dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi satu segi, dan terakhir adalah punya masalah hukum, tapi elektabilitasnya 20% berbanding dengan Anies 5 tahun gubernur, ya kan? Lalu calon wakil gubernur tidak ada persoalan dengan masalah hukum, dia masih di angka 30%. Oleh karena itu feeling saya tidak ada pilihan sebetulnya bagi saya sih
PDI harus dorong Ahok. Dan siapa yang bisa menemani Ahok, menurut saya terbuka peluangnya adalah Gerindra. Jadi boleh jadi koalisinya di Jakarta ini adalah Anies bersama dengan PKS, PKB, dan Nasdem, itu dulu kita buat. Sementara PDI memungkinkan berkoalisi dengan Gerindra, karena Gerindra bisa saja mendorong wakil. Peluang bagi Gerindra sekarang mendorong wakilnya untuk... Kunjungan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di kantor DPD PDI Perjuangan di kawasan Cakung, Jakarta Timur disambut petinggi dan pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta. Dalam pertemuan ini Anies didampingi Thomas Lembong dan Sahrin Hamid. Sementara seluruh petinggi DPD PDI Perjuangan Jakarta termasuk sang ketua Adi Wijaya juga turut hadir dalam pertemuan ini. Usai pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, baik Anies maupun Ketua DPD PDI Perjuangan, Adi Wijaya, tidak secara gamblang menyatakan akan mengusung Anies dalam Pilgub Jakarta November mendatang. Artinya belum pasti apakah PDI Perjuangan mengusung Anies atau tidak. Ini hanyalah bagian dari silaturahim biasa, sehingga tidak bisa menjadi jaminan bahwa Anies bakal diusung oleh PDI Perjuangan. Anies dan Adi menjelaskan pertemuan ini untuk mempererat silaturahmi dan berdiskusi terkait permasalahan di Jakarta. Meski demikian, Anies dan Adi juga mengakui ada pembicaraan terkait Pilgub Jakarta. Apa jawaban Anies saat ditanya isu akan maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan masuk ke dalam PDI Perjuangan? Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak, ini kalau kita akan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Nah, ini Anies masih mengambang jawabannya ketika ditanya apakah bersedia untuk menjadi kader partai PDI Perjuangan atau bukan. Tetapi lagi-lagi Anies menghindar dengan pertanyaan tersebut, lalu memberikan statement atau jawaban yang berbeda. Sementara Adi juga tidak mengatakan secara terang benderang terkait apakah pertemuan ini merupakan jalan bagi Anies mendapatkan dukungan maju ke Pilgub Jakarta. Kader PDIP bagaimana Pak? Oh, dia untuk menjadi kader PDIP masih jalan. Bagaimana Pak? Tidak berniat atau tidak Pak? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Tanda-tanda lain. Kalau saya, insya Allah. Oke. Ini jawaban cukup diplomatis, yaitu insya Allah. Ketika ditanya apakah yakin PDI Perjuangan akan mendukung Anies. Artinya jawaban ini masih jawaban atau bahasa diplomasi yang belum tentu kebenarannya bisa dipegang ya. Artinya bahwa PDI Perjuangan kemungkinan mendukung Anies atau juga bisa jadi kemungkinan mendukung kadernya sendiri. Revisi Undang-Undang Pilkada yang telah dibatalkan DPR RI kembali membuka kesempatan PDI Perjuangan mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus menggandeng partai lain. Di Jakarta, santer terdengar PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur. Namun keputusan siapa yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih ini akan disampaikan DPP pada 27 Agustus nanti, sesuai yang telah diputuskan DPP PDI Perjuangan saat mengumumkan nama bakal calon kepala daerah pada hari Kamis lalu. Auriga Agustina dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Halah, kok jelimet temen lek jawab sih Pak Anies. Kok ruwet temen Pak Anies ini mau ngeles kan?
aslinya Pak Anies ini tidak ingin kan jadi kadernya PDIP. Makanya masih belibet-belibet kalau ngomong mau merangkai kata-kata. PDIP ini hanya ingin dijadikan kendaraan politik saja. Setelah jadi pasti ditinggal. Siapa yang tidak tahu Pak Anies, ya kan? Zamannya Demokrat ikut Demokrat, zamannya Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zamannya Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zamannya Pak Surya Paloh ikut Pak Surya Paloh. Bajing loncat politik ini ya Pak Anies ini, siapapun yang menguntungkan dia pasti ditunggangi. Wis klop dan cocok memang kalau Pak Anies ini sama PDIP sama-sama jelimet. Wes, orang Jakarta siapa yang mau memilih politikus kutu loncat ini? Siapa? Kalau saya jadi penduduk Jakarta sih mau ya. Bagus dong. Kalau kita melakukan kaderisasi dan tidak percaya pada kader sendiri, ngapain kita kaderisasi? Betul sekali. Partai politik itu kan ajang kaderisasi ya. Dan menurut saya kepercayaan pertama harus diberikan pada kader. Sepakat ya. Kesempatan pertama, kepercayaan pertama harus diberikan kepada kader terlebih dahulu jika dibandingkan dengan orang dari luar ya. Kecuali kader sudah tidak ada lagi, maka orang dari luar yang diberikan kesempatan. Bahwa kemudian ada daerah yang misalnya ada yang surveinya lebih bagus dan sebagainya, kita akan minta mereka untuk maju sebagai kader PD Perjuangan. Partai nggak punya, uangnya nggak punya. Jadi apa sekarang kerjamu? Apa yang kau mau, Nis? Merapat-rapat lagi kau cari perhatian kau sama PDIP. Satu-satunya orang PDIP yang hatinya melekat samamu cuma satu, Masinton Pasaribu. Yang lainnya enggak. Enggak ada. Itu pun karena ada isu murahan yang mengatakan bahwasanya akan diusung adalah animasi Anies Masinton. Itu adalah hal yang mustahil. Coba lihat yang lainnya. Ganjar menolak, Ahok menolak, Jarot menolak. Siapa lagi? Deddy Sitorus juga menolak. Nggak ada kepastian untuk yang namanya Anies. Bisa kita prediksi bahwasanya ini adalah awal dari kekelaman PDIP. Kalau sempat Anies, jujur aja gue bilang, sekarang begini ya, PDIP dan juga Ibu Megawati mengharapkan Anies untuk menjadi kader. Yakin? Yakin? Hati-hati loh, ditusuk kok dari belakang nanti. Ya, secara logika, Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo sampai sekarang mereka itu masih berhubungan baik. Mereka itu masih komunikasi. Sudah pasti ketika para elit dan juga di bawah pemilih-pemilih PDIP ya memaksakan Anies, itu Ibu Mega pasti telepon sama Bapak Prabowo. Mas Bowo, iku si Anies iku modelnya piye iku? Tidak usah Mbak Mega, pengkhianat. Dia udah berkhianat banyak. Aku tidak pengen nanti Mbak Mega jadi sekian kalinya. Ini sejarah. Bapak Haji Roy Gonzales mendukung PDIP di sejarah. Dulu saya haram mendukung PDIP. Sekarang dihalalkan karena politik itu bisa berubah. Ngeding. Anak Abah yakin ini akan menjadi sejarah beneran. Kok nyoblos PDIP halal kayak Masako aja halal 100%. PDIP itu partai bos, kok dihalalkan itu emang udah ada keputusan dari MUI. Katanya Anies itu nggak butuh partai, dia hanya mengandalkan otaknya yang cerdas. Emang bener, emang yakin kamu kalau PDIP mau mengusung abahmu Anies itu? Coba kita dengerin dari Ketua Umum PDIP dulu yuk, dengerin. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies?
Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Nah, udah denger kan? Jadi siap-siap aja sakit hati lagi kamu anak abang. Lawang PDIP aja punya kader yang bagus-bagus kok. Ada Pak Ahok, ada Pak Jarot, ada Pak Rano Karno kok. Ngapain ngusung abahmu itu? Abahmu kan udah mau diusung sama Partai Umat sama Partai Buruh kan. Nah, besok kalau abahmu itu udah diusung sama Partai Umat sama Partai Buruh, sebelum pilkada itu dimulai, jangan teriak-teriak curang lagi ya, Dik ya. Dan kalau abahmu itu nggak jadi lagi, jangan demo berjilid-jilid lagi ya, Dik ya. Nanti kan Jakarta bisa macet ya, Dik ya. Delegok. Kemarin Pak Anies diterima pimpinan DPD PDI Perjuangan Jakarta. Nah, ini menunjukkan kemungkinan Anies akan menjadi cakup DKI yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pertemuan terjadi setelah putusan MK yang terbaru. Sayangnya setelah pertemuan tersebut tidak ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangan akan mengusung Pak Anies sebagai cakup DKI, karena kewenangan tersebut memang ada di tangan Ibu Megawati. Sementara itu sebelumnya Ibu Mega pernah buat pernyataan, enak aja gue disuruh dukung Pak Anies, kemarin kemana? Nah, bagaimana nih peluang Pak Anies? Mudah-mudahan Pak Anies belum pernah ya menyinggung pesannya Bu Mega. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Harus diakui majunya Anies Baswedan di Pilgub Jakarta bersama PDIP akan jauh lebih seru ketimbang majunya Ahok. Kalau Ahok, perpindahan pemilih tak akan terlalu besar. Pemilih Ahok akan stagnan karena yang mengusungnya adalah PDIP juga. Tapi kalau Anies, perpindahan pemilihnya akan sangat besar karena Anies diusung oleh PDIP. Pemilih Anies selama ini boleh dibilang justru anti PDIP. Sebaliknya, pemilih PDIP atau Ahok adalah anti Anies. Makanya serunya di situ. Sesuai survei indikator politik Burhanuddin Muhtadi, pemilih PDIP yang memilih Anies itu hanya 7% saja. Begitu sebaliknya. Nah, kalau Anies PDIP bersatu, bisakah masing-masing pemilih itu bermigrasi sehingga positif bagi keduanya? Tentunya tak mudah, tapi itulah tantangannya. Anies boleh dibilang berjasa mencairkan politik yang terlalu ideologis setelah sebelumnya dimulai oleh Prabowo dan Jokowi dengan konteksnya masing-masing, politik pertemuan kepentingan semata. Tantangan pertama kali kalau Anies akhirnya diusung PDIP, siapa lagi kalau bukan datang dari Ahok. Ahok pasti tak akan menerima setelah semua yang dilaluinya. Akan berat bagi Ahok. Ahok tak berkicau saja, itu sudah aman. Apalagi turun tangan meyakinkan pemilihnya untuk memilih Anies. Kehadiran Anies di markas PDIP Jakarta tak ubahnya seperti kehadiran Anies di markas FPI dulunya. Sama-sama dielulukan. Masanya pasti sulit ketemu, tapi Anies bisa beradaptasi dengan mudah. Anies memang politisi hebat, lihai, meski tanpa partai. Baru kemarin Megawati terlihat menyinyirin Anies seolah akan sulit mengusung Anies. Besoknya Anies langsung mendatangi markas PDIP Jakarta. Anies tak langsung menemui Megawati, tapi memulai merangkak dari bawah. Anies sadar tidak saja dia yang membutuhkan PDIP, tapi PDIP juga membutuhkan dirinya. Ia salah kalau mendesak Megawati lewat tekanan massa. Megawati sudah kenyang dengan hal seperti itu. Megawati melunak karena tak ada pilihan lain. Justru karena tak berpartai sampai saat ini, itu menguntungkan Anies. Ia bebas melompat ke sana kemari tanpa beban. Ia diterima semua pihak. Saat Pilpres lalu, Anies dideklarasikan Nasdem dan sudah kayak kader Nasdem pula. Wajar saja Anies menolak dipakaikan baju PKS. Ia sadar suatu saat nanti tak akan bersama PKS. Terbukti saat ini bertandang ke markas PDIP dan harus memuji PDIP. Ia sedang menikmati hasil dengan sikapnya saat ini. Kendati sebelumnya menelan pil pahit, ia dipersalahkan karena tak berpartai itu.
Tapi ini mungkin akan menjadi lompatan terakhir Anies Baswedan. Kemana lagi akan melompat kalau jadi dengan Megawati ini? Ke SBY sudah, ke Jokowi juga sudah, ke Prabowo sudah juga. Belum lama ini ke Surya Paloh. Tempat melompat itu sendiri yang sudah habis. Maka pilihan Anies kalau nanti maju Pilgub Jakarta hanya satu, yakni menang. Kalau kalah mungkin Anies akan selesai secara politik. Tapi orang politik sudah biasa mati berkali-kali dan Anies sepertinya tahu dengan itu. Jadi Anies pun tak terlihat punya beban untuk maju karena peluangnya masih terbuka. Tak ada yang menyangka, termasuk Anies sendiri, kalau akhirnya ia maju bersama PDIP. Perjuangan tetap ingin bertahan karena ingin mengusung calonnya sendiri, ingin mengusung kadernya sendiri. Oke, begitu, jadi Mas. nurut hanya secara ideologis atau kemudian harus clear menjadi kader partai begitu, Mas? Kami selama ini juga sudah menawarkan agar Pak Anies mau bergabung dengan PDI Perjuangan, menjadi kader PDI Perjuangan, mengikuti sekolah partai, ideologi partai, karena itulah yang menjadi mekanisme di internal di PDI Perjuangan. Jadi kami menawarkan juga kepada Pak Anies untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Tapi menjadi syarat tunggalkah itu kemudian untuk Anies Baswedan, Mas Guntur? Ya, kalau kita melihat ya nama-nama di internal kami untuk di Pilkada Jakarta kan, kader-kader lama kan juga sangat banyak ya di PDI Perjuangan di Jakarta. Karena itu ya kalau memang Pak Anies ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, ya bergabung dengan PDI Perjuangan. Baik, menarik. Warga Jakarta berharap kepada Bu Mega untuk segera memberikan rekom kepada Bapak Ahok BTP sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Salam Ahoker. Ragu sebentar, Pak. Ya. Bisa kenal dengan Bapak siapa nih, Pak? Nama saya Wikan Selur. Wikan Selur ya. Tinggal di Jakarta, Pak? Ya. Ya, kebetulan Pak, Jakarta sebentar lagi mau Pilgub DKI ini. Ya. Salah satu nama yang mencuat yaitu Bapak Ahok BTP. Kalau dicalonkan, Bapak setuju nggak? Sangat-sangat setuju. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena Ahok sudah memperlihatkan hasil kinerjanya yang bagus, transparansinya yang bagus, dan mau jadi, maka yang dinamakan bahwa setiap warga negara, apapun suku, ras, dan agamanya, punya hak dan kewajiban yang sama. Itu bukan hanya jargon, bukan hanya undang-undang, tapi sudah terbukti ya. Terbukti. Ya. Terima kasih dengan Pak saya tadi, Pak Wikan, Pak ya. Ya, tinggal di mana Pak tadi, Pak? Saya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, hatur nuhun Pak ya atas partisipasi dan dukungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Dengar. Kita buka desa ya? Ya, dengar. Ini Ahok. Sebentar lagi mau Pilgub. Kalau mau dicalonkan jadi gubernur DKI, setuju nggak, Bu? Ya. Banget dong. Yang saya hormati. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa terima kasih, Bu. Yang mudah-mudahan menjaga rekor ya. Dan Pak Ahok sama-sama kita dukung jadi cagup DKI. Salam Ahoker. Saya siap jadi tim sukses Anies, wilayah Mampang. Jadi pasti Jakarta. Bang, gubernur Jakarta bukan gubernur Jabar ya? Ya, Ridwan Kamil. Kalau berani kejis datang deh. Itu banget dengan asal jangan Ridwan Kamil. Kenapa ini nggak boleh didukung sama orang Jawa Barat? Keras. Bang, mau tanya Bang. Tanggap apa menurut Abang sosok Pak Anies itu kayak gimana, Bang? Ya, baguslah, pintar, rekan, dermawan, baik hati juga, mantep lah buat Jakarta, lanjut lagi. Yang paling mana ya? Mencintai Persija. Mantap. Pak Anies pecinta Persija ya? Oke, yang paling dikangenin dari Pak Anies? Yang dikangenin apa ya? Ribut bareng kayak gini deh. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Tinggal mau nggak nurut ya. Sampai gitu loh tiap malam loh. Dipikirnya nanti saya selalu bilang Ibu Megawati Islam tapi tidak Islami.
Mabok. Oh ya, jadi mau ngomong nih, boleh nyimpang dong. Orang tadi kan diomongi sokok apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Aku siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain mau suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat. Lihat tepuk tangannya kan, ibu-ibu aja nggak nepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Nah, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan tanggapan dari Ganjar Pranowo, ada yang Nepi Tupulu, Ray Rangkuti, dan juga beberapa video lainnya yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Anies tidak diharapkan untuk bisa diusung oleh Partai PD Perjuangan, melainkan Partai PD Perjuangan sebagai partai pelopor harusnya mengusung kadernya sendiri. Dan hal itu mungkin juga pasti didengarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena hingga saat ini Anies belum juga mendapatkan rekomendasi dari Partai PD Perjuangan. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis komentar. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.